Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam aplikasi Alodokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Fitriani dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan NIM 54014200020. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam aplikasi Alodokter. Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia semakin banyak mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Seperti bagaimana cara manusia untuk hidup, bagaimana cara manusia untuk melakukan pekerjaan, dan berhubungan dengan satu manusia dengan yang lainnya. Teknologi berkembang semakin pesat hingga sekarang ini dan mencakup dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi ini, banyak pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan menjadi semakin mudah dikerjakan ataupun didapatkan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bidang yang berperan besar dalam kehidupan manusia. Di era digital yang ini, membuat masyarakat semakin menyadari tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam menjadikannya sebagai salah satu alat yang mempermudah mendapatkan informasi dan berbagi informasi dari berbagai penjuru di dunia dengan mudah dan cepat. Kemudian perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini juga telah mempengaruhi dalam bidang kesehatan. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan pengaruh pada sistem layanan informasi kesehatan menjadi semakin berkembang juga. Digitalisasi yang terjadi dalam bidang kesehatan disebut dengan digital health. Digital health merupakan penggunaan teknologi digital, seluler, dan nirkabel untuk mendukung tercapainya tujuan kesehatan. Nah, salah satu contohnya itu adalah aplikasi kesehatan berbasis digital yang mampu menyediakan ruang interaksi melalui media yang telah tersedia dalam berbagai perangkat yang telah terkoneksi dengan internet seperti komputer, laptop, dan handphone. Aplikasi berbasis kesehatan ini di Indonesia juga sudah ada dan dapat dilihat dari adanya kerjasama di berbagai aplikasi digital. Salah satunya itu ada Alodokter dan SehatQ menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai aplikasi-aplikasi yang dinyatakan siap menjadi digital health. Nah, untuk yang sekarang ini, kita akan membahas mengenai pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam aplikasi Alodokter. Melalui website yang dimilikinya, Alodokter menyatakan diri sebagai platform kesehatan digital nomor 1 di Indonesia dengan lebih dari 26 juta pengguna aktif setiap bulannya, serta lebih dari 30.000 dokter telah bergabung di dalamnya. Kehadiran Alodokter didirikan pada tahun 2014. Kemudian secara signifikan Alodokter berperan dalam mengubah proses layanan kesehatan di Indonesia. Di era digital dengan keakuratan ketersediaan informasi mengenai kesehatan, mengenai medis yang tergolong mudah dimengerti. Karena semua informasi yang disediakan di Alodokter dirancang oleh tim dokter menggunakan bahasa Indonesia yang baik, serta kemudahan akses yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan informasi yang didapatkan adalah informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Dengan menyediakan konten-konten kesehatan mengenai berbagai macam penyakit, obat-obatan, masalah kesejahteraan, dan masalah keluarga. Kemudian ada 5 fitur utama yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dan 5 fitur ini banyak menarik perhatian masyarakat, yaitu seperti chat bersama dokter, kemudian buat janji konsultasi dengan dokter, dan atau mencari rumah sakit pilihan, kemudian adanya artikel kesehatan, kemudian perlindungan kesehatan tambahan dengan proteksi ala dokter, serta kemudahan untuk berbelanja kebutuhan kesehatan. Nah, proses pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem layanan informasi kesehatan ala dokter meliputi yang pertama ada pemilihan dokter sebagai partner yang memberikan informasi kesehatan di dalamnya. Nah, di dalam Alo Dokter ini terdapat dokter-dokter yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Dokter-dokter tersebut menjadi partner ala dokter dalam menyajikan berbagai informasi kesehatan yang bermanfaat. Salah satu menu yang banyak digunakan oleh masyarakat saat menggunakan Alo Dokter ini yaitu Tanya Dokter. Banyak pertanyaan dari masyarakat yang kemudian dijawab langsung oleh dokter yang berkompeten dalam bidangnya, dan tidak lama dari pertanyaan itu dilemparkan dalam aplikasi maupun website dari Alo Dokter. Kemudian yang kedua ada pemilihan tampilan dan konten informasi kesehatan yang menarik dan bervariasi. Alo Dokter ini menampilkan beragam informasi kesehatan yang terkini, terakurat, dan terpercaya. Selain itu, menyajikan konten informasi kesehatan yang beragam, di mana ditempatkan dengan sangat sistematis dan diurutkan secara alfabetis. Kemudian yang ketiga, sosialisasi layanan informasi kesehatan Alo Dokter terdapat dalam basis web, media sosial, dan aplikasi dalam Google Play. Hal itu merupakan sosialisasi layanan informasi kesehatan berbasis web, media sosial, dan aplikasi. Salah satunya yaitu situs Alo Dokter. Disajikan juga menu pilihan yang memudahkan pengakses oleh para pengguna aktif dalam berbagai macam media dan aplikasi seperti Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, dan aplikasi Google Play lainnya. Kemudian sosialisasi ini juga berhubungan dengan kebijakan privasi web, kemudian informasi yang dikumpulkan, serta penggunaan angket yang disebarkan oleh pengguna sistem e-health ala dokter.com. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pemilihan target kalangan remaja dan dewasa yang dapat mengerti segala ketentuan ketika mengakses informasi kesehatan dalam Alo Dokter. Hal tersebut adalah pemilihan target kalangan remaja dan dewasa yang aktif mencari berbagai informasi kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, menyediakan angket ataupun kuesioner sebagai alat untuk mengukur tanggapan dari para pengguna layanan sistem e-health seperti Alo Dokter ini. Nah, dari sini, Alo Dokter ini pada awalnya dibuat pada tahun 2014, di mana informasi yang dibagikan pada masyarakat ditempatkan pada website. Awalnya bentuk Alo Dokter ini berada pada website di tahun 2014. Kemudian dalam website ini membahas mengenai berita maupun informasi kesehatan yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Kemudian dibuatlah informasi dalam website yang valid di mana sudah diverifikasi oleh dokter dalam bidangnya sesuai dengan kompetensi masing-masing.
serta informasi tersebut dirangkai dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dari sinilah terbukti bahwa banyak masyarakat yang mencari informasi mengenai kesehatan tanpa perlu mendatangi secara langsung dan bertatap muka oleh dokter maupun pergi ke rumah sakit ataupun layanan kesehatan lainnya. Kemudian banyak masyarakat yang mencari informasi ini dan mulailah dikembangkan website Halo Dokter ini dengan berbagai macam fitur yang ditambahkan di dalamnya. Kemudian sejak tahun 2016 mulailah dibuat aplikasi Halo Dokter yang lebih mudah diunduh oleh banyak masyarakat melalui handphone maupun smartphone masing-masing. Hal ini membuat masyarakat itu mudah melakukan konsultasi kesehatan maupun menjelaskan mengenai beberapa hal penting lainnya agar masyarakat tidak mudah mendiagnosis suatu keadaan hanya dengan membaca informasi yang belum sepenuhnya mereka paham akan informasi tersebut, apakah benar-benar mengarah kepada suatu gejala ataupun penyakit tertentu yang dideritanya. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi ini, membuat ala dokter juga semakin berkembang dan menyesuaikan perkembangan zaman hingga sekarang ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.